Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang di tutorial biometri bersama kawan Ian. Mungkin biar nggak lama lagi, langsung mulai aja kali ya. Ya, Silahkan kawan Ian. malam semuanya. Eh, Sebelum kita mulai, aku disclaimer dulu ya. Sorry banget, ini aku kurang, masih persiapan aku buat tutorial ini tuh kurang banget. Jadi, mungkin tutorial ini bakal lebih mirip belajar bersama daripada tutor gitu. Maaf ya. Mohon semoga bisa dimaklumi. Eh, Ya udah, ini tutor geometrinya mungkin mulai dari soal yang dikirim lewat Google Form dulu kali ya. Hmm, Izin share screen ya sebentar. Sana ya. Bentar. Oh tadi ada bukan? Oke. em, jadi kita udah beberapa soal ya. Ini dari Clara ya. Claranya ada di sini nggak ya? Ada ya. Oke. Ini coba lihat dulu soal pertama itu yang ini. Ini tuh soalnya tuh tentukan jenis transformasi afin, apakah dia refleksi afin atau condong. Condong itu apa ya? Condong itu shear, dilatasi atau kemiripan. Oke, dari transformasi afin yang memiliki bagian linear dan bagian translasi. Em, oke, jadi dari transformasi afin yang memiliki bagian linear dan bagian translasi sebagai berikut. Tentukan juga titik dan garis yang dialatkan. Oke, ini kayaknya soal tahun aku ya. Sampai sekarang juga aku belum tahu, aku belum bisa. Coba lihat. Jadi soal pertama itu transformasi F-nya tuh linearnya tuh matriks 1, 3, 3, 1 dan translasinya itu 3, 2. Yang B itu komponen linearnya 1, 4, 0, 1 dan komponen translasinya 3, 2 juga. Oke. Hmm, oke. Gimana ya? Oke, dan berikan alasan untuk masing-masing jawaban Anda. Hmm, oke. Gimana ya? Ini aku juga sambil buka bukunya. Karena emang benar-benar belum siap. Em, Kalau ada yang mungkin bisa soal ini, apa ya, boleh langsung, boleh banget ya kalau apa, kalau mau open mic dan ngebantuin. Kita bahas bareng aja gitu. Hmm,
Jadi itu soalnya kayaknya cukup jelas lah ya apa yang mau dibahas gitu. Hmm. Jadi apa ya? Kita berarti perlu nentuin garis yang diawetkan apa aja. Baru dari situ baru mungkin nentuin dia transformasi afin yang seperti apa kali ya. Mungkin kira-kira seperti itu. Hmm, jadi coba matriks pertama itu transformasi di bagian A itu kan berarti dia mengubah apa sih? Dia mengubah vektor 1,0 gitu, jadi vektor unit di arah X menjadi vektor 1,3. Dan vektor di sumbu Y menjadi vektor 3,1 seperti itu. Jadi kalau misalnya aslinya itu seperti ini, maka biar rapi. Jadi yang awalnya seperti ini itu dipetakan menjadi 1,3 itu jadi ini. Dan yang di sini itu menjadi yang warna hijau ya. Ini itu menjadi 3,1. 3,1 itu ada di sini. Jadi bisa dibayangkan dia seperti putar balik gitu kurang lebih. Setelah dilakukan transformasi itu baru ditranslasi. Titik yang diawetkan. Berarti itu coba dulu ya. Ini teman-teman ada yang bisa nggak ya kira-kira ada yang pernah ngerjain soal seperti ini nggak sebelumnya? Nah, kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Oke, misal X titik yang diawetkan, fix point-nya ya. Berarti maka apa? Maka X sama dengan AX tambah B. AX tambah B itu 1,331 tambah 3X tambah 32. Oke, itu nguli sih ya. Berarti kita bisa pecah bentuk vektornya jadi X1, X2 sama dengan ini jadi X1 tambah 3X2 ya. Lalu ini 3X1 tambah X2. Ini tambah 32. Berarti ini kita jadi punya sistem persamaan linear ya. Persamaan linear itu menjadi kita bawa 32-nya ke sisi sendiri, sedangkan yang punya variabel di sisi sendiri gitu ya. Jadi kita bisa peroleh 3X2 sama dengan min 3, lalu ini 3X1 sama dengan min 2. Jadi ini tuh X2, X1 sama dengan min min 1 ya. Ini jadi min 2/3. Jadi titik awetnya itu X sama dengan
min 2/3, 1. Min 2/3, min 1 ya. Itu titik yang diawetkannya. Nah, selanjutnya kita tertarik untuk mencari titik yang titik yang garis yang diawetkan ya. Kalau kita mau cari garis yang diawetkan, itu kita punya ini ya, kita punya teorema yang membantu kita untuk itu, yaitu sebuah garis itu diawetkan oleh sebuah transformasi affine. Ini di korelarinya ya. Sebuah garis itu diawetkan oleh sebuah transformasi affine T jika dan hanya jika si arahnya V itu adalah vektor eigen dari A, dan A kurang I dikali P tambah B itu anggota dari V. Berarti ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan fakta itu kali ya. A kurang I dikali P tambah B itu anggota dari arah V. Ya, itu cukup berarti AP ditambah B itu kan berarti hasil transformasinya. Dikurangi P itu masih berada di garisnya gitu. Nah, oke. Garis yang diawetkan. Berarti kita perlu mencari vektor eigen dari si A ya. Yaitu A itu matriks 1, 3, 3, 1. Ini vektor eigennya kira-kira berapa? Vektor eigennya berarti ya hitung sih pakai polinom karakteristik aja ya. Polinom karakteristiknya itu apa? Polinom karakteristiknya berarti kan determinan dari 1 kurang lambda ya. 1 kurang lambda, 3, 3. Ini berarti sama dengan 1 kurang lambda kuadrat dikurang 9. Jadi ini kita bisa sederhanakan menjadi lambda kuadrat kurang 2 lambda ditambah 1 kurang 9 dikurang 8 ya. Ini bisa difaktorkan menjadi lambda ditambah 2 dikali lambda dikurang 4. Berarti eigenvektornya itu eigenvalue-nya 4 dan minus 2. Berarti jadi nilai eigen lambda adalah nilai eigen dari A adalah 2 dan minus 4. Oke, selanjutnya kita mau mencari apa namanya? Kita mau mencari vektor eigennya ya. Oke, sampai di sini tuh ini kan kayak cara brute force gitu ya. Bisa ada cara yang lebih mudah nggak ya? Jadi if and only if V is an eigenvector of A dan A kurang I dikali P ditambah B itu berada di dalam V. Kelipatan dari V berarti ya. Oke. Belum dapat, jadi kita coba hitung vektor eigen dari masing-masing nilai eigen ini ya. Oke, jadi vektor eigen dari vektor eigen lebih ke ruang eigen kan ya? Ya, ruang eigen
untuk eigenvalue sama dengan 2, itu tuh berarti adalah nulitas dari matriks 1 kurang 2 minus 1, 1 minus 1, 3, 3. Seperti ini ya. Nah, ini tuh berisi vektor apa? Ini tuh berarti seharusnya berisi vektor semua kelipatan dari kira-kira vektor apa yang kalau dikali dengan matriks ini menjadi 0 nilainya. Ya kan? Berarti itu yang kita mau cari, ya kan? Kata lain, vektornya itu harus memenuhi ini, si matriksnya dikalikan dengan si vektornya sama dengan 0 gitu. Berarti kan ini jadi min x1 tambah 3x2, 3x1 kurang x2 sama dengan 0 gitu ya. Ini tuh jadi berapa? Jadi kita solve aja ya. Kalau kita solve, ini jadi ini tuh sebentar. Ini benar kan seperti ini? Cara mencari vektor eigen tuh kayak gini kan? Duh, malu juga kalau saya lupa. Oh, ini ruang eigennya berarti cuma 0 ya? Kok rasanya ada yang salah? Enggak ya, harusnya aman ya, harusnya benar ya. Oke, sekarang kita coba ruang eigen dari nilai eigennya satu lagi, yaitu minus 4. Yaitu ini kan adalah nulitas dari atau ruang 0 dari matriks 1 kurang minus 4, 5 ya. 5, 3, seperti ini. Ini benar seperti ini. Guys, ini aku ada yang silap ya. Kalau ada, boleh ditunjukin ke, boleh open mic, kasih tahu aku dong. Itunya ada yang salah di cara aku. Maklum ya. Karena sudah pada ngambil alin kan. Alin aku kayaknya udah agak berkarat jadi gitu. Hmm. Oh, harusnya minus 2 dan 4 ya. Tandanya kebalik tadi. Tadi kita, oh iya, tandanya kebalik ya. Oh iya, terima kasih. Oke, sekarang kita coba lagi. Ini aku share screen lagi. Tadi sempat putus sebentar. Oh iya, ini kan plus 2 minus 4 ya. Berarti nilai eigennya itu minus 2 dan 4. Ah, iya, thank you. Ya, siapa? Rizky ya. Thank you. Oke, ulang lagi. Ini berarti ruang eigen dari minus 2. Kita ulang dari awal ya. Berarti nulitas dari matriks 1 kurang minus 2, 3 ya. Ini kan matriksnya isi angka yang sama semua. Berarti ini tuh bisa langsung cheat ya.
kalau kayak gini tuh ya 1-1, ya kan? Nah, oke, satu lagi itu ruang eigen dari nilai eigen 4. Berarti 1 kurang 4 itu -3. Nah, ini tuh berarti kita dapat ruang eigen yang sama, yaitu mirip, bukan sama, yaitu ini. Oke, jadi garis yang diawetkan itu tuh antara 1-1 atau 1-1. Aduh, ini koneksinya putus mulu. Ah, iya. Screen. Oke. Ini share screen-nya agak ketinggalan. Oke, tadi kita sampai di mana? Sekarang kita sudah menghitung vektor eigennya, vektor eigen dari komponen linear dari matriksnya kita ya. Oke. Langkah berikutnya kita mau memastikan kalau misalnya jadi kan katanya itu sebuah garis P ditambah bracket V itu tuh garis yang jika dan hanya jika V itu adalah sebuah eigenvektor dari A dan A dikurang I dikali P tambah B itu anggota dari bracket V. Nah, berarti kita coba. Nah, si fixed line ini kan kita perlu P dan V ya. V-nya itu sudah jelas antara 1-1 atau 1-1. P-nya sendiri itu apa? P-nya itu, untuk P-nya kita akan menggunakan titik fix yang sudah kita tentukan tadi, yaitu -2/3, -1. Kenapa demikian? Karena transformasi affine itu kan dia apa ya? Kalau misalnya dia mengawetkan lebih dari 3 titik yang tidak saling kolinear itu artinya berada di garis yang sama, segaris gitu, maka dia pasti identitas kan? Berarti tentu saja kalau misalnya kita punya garis yang fix, kalau misalnya transformasi kita bukan identitas, maka si X fix point ini haruslah ada di dalam fix line itu gitu ya. Berarti di fix line kita P tambah V arah V itu P-nya pasti pakai si X yang fix point ini gitu. Oke, ini aku tulis di bawah ya. Oke, cari fix line. Fix line-nya itu tuh tentu sih, bentar. Kita tuliskan apa yang tadi kita bilang sebelumnya ya. Haruslah titik terawetkan fix point ya, titik terawet yaitu si -2/3, -1 ada di dalam fix line. Ini ketimbang titik terawet aku izin menulis fix point aja ya, lebih gampang. Oke, karena kenapa demikian? Karena transformasinya bukan identitas ya, transformasinya non trivial. Oke. Jadi kita mau mencari
V yang benar, sehingga A dikurang I dikali P tambah B itu anggota dari uh, adalah kelipatan dari vektor ini gitu ya. Oke, kita amati A kurang I dikali si min 2/3 min 1 tambah 32 ya. Itu berarti sama dengan A dikurang I itu apa? A dikurang I itu tadi 1,3,1,3,3,1 berarti jadi 0,0,3,3 min 2/3 min 1 tambah 32. Ini kalau kita hitung menjadi minus 3 tambah 3, ya kan? Minus 2 tambah 2 sama dengan 0. Kok jelek? Kok jelek? What's going on? Ini kenapa ya? Jadi kita ada salah hitung lagi nggak? Kan translasi kita itu 32 ya. Terus dikurang I tambah B. Oh iya. Ya, maksudnya nggak salah ya. Kalau misalnya 00 itu kan kelipatan dari semua vektor ya. Wah, jadi seharusnya bagaimana? Seharusnya itu kita punya titik apa lagi? Nggak banyak ya titik yang kita miliki. Paling kita coba aja jumlah dari si titik fix point kita dengan si vektor eigen yang kita punya, yaitu 1-1 atau 1,1 gitu ya. Oke, jadi coba deh. Pertama kita coba ini, jadi vektor ini di jumlah 1 di jumlah min 1 dulu. Ini ditambah 32. Sama dengan apa ini? Ke bawah aja. Itu jadi 0,330. Lalu jadi sepertiga tambah minus sepertiga dan min 2 tambah 32. Ini sama dengan min 6, 1 tambah 32. Ini menjadi minus 3, 3. Oh, berarti ini tuh kelipatan dari itu ya, kelipatan dari si vektor eigen kita. Oh, berarti apa? Berarti ini tuh terletak di dalam ini, ya kan? Jadi dapat disimpulkan garis yang terbentuk dari min 2/3 dan min 1 dijumlahkan dengan arah 1 min 1 itu diawetkan oleh T. Nah, setelah itu sekarang pertanyaan yang pentingnya, yaitu ini sebenarnya transformasi apaan ya? Transformasi refleksi afin kah? Condong kan di atas kemiripan gitu. Oke, gimana ya? Coba kita lihat untuk itu seperti apa.
Jadi teorema fundamental geometri affin itu memberitahu ada dua segitu ya. Oke. Jadi refleksi affin itu adalah refleksi yang mengubah, ya ini kalau misalnya PQR, refleksi affin mengubahnya menjadi P, terus ini TP-nya tetap gitu, tapi TQ jadi di sini dan TR di sini gitu. Oke. Itu tuh berarti garis yang diawetkan itu kan berarti jadi di sini ya. Lalu bentar, coba dipikirin dulu. Bentar, untuk garis yang diawetkan tuh benar kayak gini nggak ya? Jadi ragu. Soalnya kan harusnya benar ya. Harusnya benar. Oke, jadi refleksi affin itu kayak gini. Kemudian kalau untuk shear itu dia kalau kita punya garis yang oke. Jadi kita punya garis yang awalnya tuh segitiga yang kita punya itu misalnya seperti ini. P, Q, R. Itu tuh dipetakan menjadi P, Q, terus kayak ini digeser gitu. Jadi TP juga di sini, TQ jadi di posisinya R, dan TR jadi bergeser mengikuti Q gitu ya. Lalu dilatasi itu refleksi affin. Ini tuh shear atau geser ya, penggeseran. Dilatasi itu untuk setiap garis L antara TL sama dengan L atau TL sejajar dengan L seperti itu. Jadi dilatasi itu kayak dia kayak apa sih, perkalian ya, masih magnifikasi seperti itu, kemudian digeser kemana seperti itu. Benar nggak ya? Sepertinya nggak benar. Tapi pokoknya dilatasi itu ya bersama si Alvin.
di mana untuk setiap L garis, TL sama dengan L atau TL sejajar dengan L. Ini dilatasi. Terakhir itu similaritas. Similaritas itu ketika dia kayak isometri, tapi ada dilatasinya juga kali ya. Mungkin seperti itu. Bukan. Dia isometri. Dia itu pertama dilakukan central dilatation, itu dilatasi pusat. Jadi itu dilatasi pusat itu yang merupakan kayak perkalian magnifikasi seperti itu, zoom in gitu, baru digeser pakai isometri. Jadi central dilatation tambah isometri sama dengan similarity, gitu ya. Oke, sekarang dari matriks yang kita punya, gimana kita tahu jenis dari itunya ya? Bentar. Bentar. Kayaknya fixed line kita ada yang salah dengan argumen kita. Sepertinya ada yang salah seperti itu. Salahnya itu adalah apa ya? Salahnya itu kita mengatakan, tadi kan kita mengatakan kalau fixed line itu harus ada di dalam, harus melewati si fixed point-nya, padahal yang nggak pasti gitu. Kayak tadi argumennya itu karena bukan identitas, tapi fixed line itu posisi titik-titik individu di dalamnya boleh diacak-acak gitu. Yang penting mereka masih membentuk garis pada akhirnya. Padahal posisi dalamnya diacak-acak titik-titiknya gitu. Tapi ya kalau kayak gitu tuh tidak kehitung di dalam teorema yang memaksa dia identitas tadi. Jadi kayaknya untuk fixannya ada yang nggak beres gitu. Apa ya? Sekali lagi maaf ya kalau apa kita lambat sekali, dari tadi masih satu soal ya. Memang aku sih memang kurang persiapan banget. Hmm. Hmm. Jadi matriksnya itu kembali lagi 1331. Tuh berarti 331 32. Hmm.
Hmm. Gimana ya? Hmm. Soalnya persis sama. So, kita lihat teorem lain tadi. Itu tuh hmm, hmm, em, sepertinya kita coba lihat fix line-nya lagi deh. Kayak tadi cara hitungnya salah soalnya. Yang argumen yang tadi itu kayaknya salah semua sebenarnya. Jadi sebentar ya, saya ketahui dulu. Masih. Oke, I am back. Coba kita bongkar lagi. Mhm. Oke, jadi fix line-nya kita hapus ya, karena tadi salah. Oke, jadi eh gimana ya?
Mungkin apa yang perlu kita lakukan itu justru mencari si P-nya gitu kan. Apakah P-nya bisa dicari nggak, titik P-nya itu untuk masing-masing V yang kita punya, yaitu 1, 1 dan 1, 1, kedua vektor eigen yang kita punya tadi gitu. Jadi mungkin apa yang mau kita lakukan dulu lebih mirip condong ke apakah ada P sehingga itu syarat yang di sini yaitu A kurang I dikali P tambah B itu anggota dari 1, 1 gitu, atau sebenarnya ya sama dengan 1, 1 gitu, karena kan apa ya, ini tuh tidak terlalu rigor, tapi intinya itu tuh nggak akan terlalu berpengaruh kelipatan keberapakah dari si 1, 1 yang kita mau gitu, karena P yang kita dapatkan itu tuh pasti juga berada di garis yang sama berapapun K-nya gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu gitu. Kayak ini kayak jaraknya mungkin gitu. Jaraknya itu tuh bisa ditentukan. Nggak jelas jadinya ya. Eh, Nah, ini benar seperti ini. Kayaknya iya nih. Oke. Aduh, sorry, earphone saya jatuh. Oke. Enggak ada yang salah. Nih, tetap harus berada di dalam ini ya. Hmm, ini gimana caranya? Itu kan jadi ini ya, jadi A kurang I itu sama dengan 0,330. Ya bukan. Iya ya, 0,330 dikali P ditambah 3/2 itu anggota dari 1, 1. Oke. Eh, Sama juga pertanyaan yang sama untuk apakah ada P sehingga A dikurang I dikali P ditambah B itu kelipatan dari 1 - 1 gitu. Itu tebak-tebak berhadiah kali ya. Hmm. Ini tuh misalkan P itu P1 P2 gitu ya. Ini kan berarti menjadi 3P2 3P1 tambah 32. Berarti tambah 3 tambah 2 itu kelipatan dari 1 1 seperti itu. Untuk bisa seperti ini harusnya bisa ya, tapi eh, harusnya ada ya. Terus seperti ini juga. Ini jadi 3P2 tambah 3 3P2 tambah 2 itu anggota dari 1 - 1. Ya bukan? Ya ya.
Sebentar. Kita HP dulu. Ini tes tablet dulu. Oh, gila nih. Semoga kita tutor sampai habis bisa kelarkan soal ya. Duh. Ini P1 ya. Sebuah garis P tambah V. Fix line dari T jika ada jika. Ya, gimana ya? Bisa-bisa aja kan ya seperti ini. Harusnya bisa-bisa aja kan ya. Ada yang kita kekurangan ya. Kan matrisnya 1331. A dikurang I jadi 0330 gitu kan. Terus itu kan berarti menukar. Hmm. Oke. Berarti ini tuh mana ya? Berarti ini apa ya? Mungkin berarti ada dua fix line gitu kan ya. Dan harapannya dua fix line itu berpotongan di fix point kita gitu. Nah, berarti ini misalkan kita tulis berarti itu ini kita kalau misalnya apakah pertanyaan berarti apakah ada P1 dan P2 sehingga 3P1 tambah 2 itu kelipatan 1 dan 3P2 tambah 3 kelipatan 1 juga. Berarti nilai kedua ini sama gitu ya. Berarti itu jadi 3P1 tambah 2 sama dengan 3P2 tambah 3 basically gitu persamaannya. Ya kan? Berarti 3P1 kurang P2 sama dengan 1 atau P1 kurang P2 sama dengan sepertiga. Jadi setiap nilai P1 dan P2 yang memenuhi ini itu bisa menjadi P gitu. Jadi jawabannya ada, tapi kok banyak ya? Ada ya berarti ya. Ada, yaitu setiap titik setiap titik 1,0/3 ya kan, berarti kan P1 jadi sepertiga tambah P2, sepertiga 0 ditambah arah 1 di fix line kita yang pertama. Ini aku tambah. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya kita melakukan hal yang sama. Jadi persamaan yang kita mau di sini itu kan boils down-nya menjadi 3P tambah 3, 3P2 tambah 3 sama dengan minus 3P1 tambah 2. Dengan kata lain kita mau sehingga jadi apa ya, 3P1 tambah 2 P2 sama dengan
min 5 ya, jelek ya. Berarti P1 sama dengan P1 tambah P2 sama dengan minus 5/3. Jadi setiap titik yang memenuhi persamaan ini adalah bagian dari fixed line yang kedua kita. Jadi ada, yaitu setiap titik, nah titiknya berarti kan min 5/3 0 ditambah arah 1 min 1 ya. Bisa nggak kita bilang seperti ini? Bisa kali ya? Bisa kali ya? Oke, berarti fixed line kita ada 2. Oke. Ini harusnya lebih akurat dari yang tadi ya. Coba kita periksa. Kedua garis ini bertemu di mana? Kedua garis ini akan bertemu di... Tadi titik itunya berapa? Titiknya itu tadi min 2/3 min 1. Oke. Nah iya, kedua garis ini kalau kalian periksa, ternyata memang benar. Kedua garis ini bertemu di titik min 2/3, min 1 gitu. Nah, jadi ini yang benar ya, cara nyari itunya, fixed line-nya. Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Semoga diskusi yang kita lakukan dari tadi masih ada faedahnya ya untuk didengarkan. Buat yang menyimak, apakah bisa dimengerti nggak? Apakah ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Jadi kita sampai sekarang tadi sukses dapat fixed line sama fixed point ya. Nah, ini kita rangkum saja. Kalau ada yang mau nanya, boleh langsung open mic ya, atau lewat chat juga boleh, langsung kelihatan kok. Jadi fixed point-nya itu adalah di titik min 2/3, min 1. Kita menulis menyamping aja. Fixed line-nya ada 2. Pertama itu di mungkin kalau mau bertanya untuk kayak, Kak, ini bentuk garisnya dapat dari mana gitu misalnya. Ya, itu juga pertanyaan bagus. Tapi kalau sudah ngerti, saya nggak usah jelasin ya. Oke, jadi kita punya 2 garis yang diawetkan ini. Oke, syukurlah satu hal berhasil akhirnya. Selanjutnya kita mau menentukan apakah jadi ini sekarang kita coba gambar dulu. Berarti ya bersama apa sih? Berarti ini tuh dia bagaimana sih itunya transformasinya ya. Ini kita skalanya satu kotak itu panjangnya 1/3 ya. Karena kita kebetulan semuanya dalam skala penyebut 3 gitu. Oke. Oke. Fixed line kita itu yang pertama bermulai dari 1/3,0 dan gradiennya itu 1,1. Berarti gini. Fixed line yang pertama. Jelek. Oke. Fixed line yang kedua itu dimulai dari min 5/3 berarti di sini ya. Jadi terus gradiennya itu X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti dia turun ya. Berarti dia seperti ini. Oke. Kemudian fixed point kita di sini. Oke. Fixed point kita di situ. Selanjutnya. Ntar. Habis dipikir-pikir kembali. Karena kan fixed line kita ada 2. Berarti kedua fixed line itu bisa ditulis sebagai persamaan dari fixed point kita. Aduh. Jadi dari tadi kita kerja itu nggak terlalu berguna. Tapi amanatnya itu lain kali. Kalau udah dapat fixed point bisa langsung sikat fixed line aja, diperiksa aja gitu. Ya.
Ya, habis itu kita mau memeriksa dia jenis transformasi Affine yang mana. Ini tuh dia hmm, oke. Em, hmm, oke. Misterius memang geometri ya. Hmm, bentar. Coba kita tulis dulu. Satu-satu itu garis yang ini kan. Itu tuh satu-satu itu adalah peluang eigen untuk yang minus yang lambda sama dengan 4. Dan yang satu lagi itu lambda sama dengan minus 2. Oke. Eh, jadi semua garis yang ada di sini itu mereka adalah vektor eigen. Ya bukan. Bukan juga. Enggak juga. Hmm, oke. Ini tuh berarti bagaimana cara menentukan jenisnya? Hmm. Oh, mungkin bisa dari coba kita lihat teorema-teorema di sini. Jadi masing-masing jenis itu sifat-sifat fix line yang dihasilkannya berbeda-beda ya. Kalau yang punya kita tuh fix line-nya tegak lurus ya. Kalau kita lihat, apakah ada yang seperti itu? PMIR. Hmm. Jadi dia mengawetkan dua garis yang tegak lurus. Dan sebenarnya kalau sudah sampai tahap di sini, kita kalau misalnya aku melihat eigenvektornya beda tanda gitu, aku langsung tembak aja ini tuh refleksi gitu. Kayaknya benar. Soalnya kayak nggak mungkin shear gitu. Coba. Jadi refleksi Affine itu mengawetkan garis PM. PM itu BM dan semua garis yang sejajar dengan QR dan tidak ada garis lain. PM dan QR. Jadi kayaknya tuh kayak misalkan ini Iki gitu, misalkan ini PR gitu. Terus katanya itu garis all lines parallel to QR ya kan. Ini garis QR pertama, lalu garis ini misalnya M di sini seperti itu ya. Oke, kok aku salah deh. Nah gitu. Sebentar.
Ini udah nggak mungkin isometri, masih mungkin sih. Oke, to find reflection PQR is an isometry if and only if PM dan QR nggak lurus. P-nya di sini, ya kan jelas P di sini. Lalu Q dan R. Q dan R itu kayak di sini ya, kali ya. Enggak, atau enggak ya. Bingung. Nah, hmm. 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 Saya bingung. Hmm. Bentar. Jadi refleksi itu kalau apa? Refleksi Aven itu sama kayak refleksi. Kalau apa transformasinya dilakukan 2 kali berturut-turut, maka dia jadi identitas gitu. Ya, istilahnya involutif ya. Ini seperti itu juga nggak ya? Kayaknya enggak ya.
Ya enggak kali ya. Terus kalau enggak, berarti dia itu apa? Seharusnya refleksi dah ya. Aduh, seharusnya dia refleksi deh dari apa yang kita gambarkan di sini tuh itu kelihatannya ya dari refleksi gitu kan. Karena kan kayak yang merah tuh diputar ke atas dan yang hijau diputar ke bawah, mereka overlap tuh sama lain jadi kayak bidangnya dibalik gitu. Hmm, coba coba kita lihat berarti A kuadrat T kuadrat itu kan berarti T kuadrat X gitu. Jadi A AX tambah B itu A kuadrat X tambah B tambah B. Ini tuh jadi A kuadrat tuh 1 tambah 3 10 terus 1 tambah 3 4 X tambah AB itu jadi 3 tambah 6 9 9 11 tambah 3 2 ya, jadi 12 13. Oke. Ini 10, bentar, ini salah hitung kayaknya. 10 4 4 10 seperti itu. Hmm, coba. Sebentar saya ke toilet lagi. Sekali lagi. Sebentar ya. Terima kasih.
Oke. Nah, itu mungkin berarti kita coba itu ya, coba eh nah, oke. Mungkin setelah ini kita coba gini aja. Eh Misalkan kita kan udah tahu P-nya apa ya, yaitu tadi min 2/3, min 1. Ini di jumlah 1,1 ini jadi berapa? Coba deh. Itu kan berarti jadi itu ya, 3, 1, 1, 3, 3. Lalu min 2/3, min 1. Ini jadi 1/3, 0 gitu ya. Tambah 32. Harapannya itu adalah semoga dia berpindah ke fix line yang satu lagi gitu kan ya. Ini tuh sama dengan eh, sepertiga 1 tambah 3/2 tambah 3 dan 2 itu menjadi 10/3 3, yang mana ini merupakan min 2/3 min 1 di jumlah 44. Oh, eh oh iya kan dia fix line. Oh iya, nggak kayak gitu cara kerjanya ya. Aduh, terus gimana? Teman-teman, apakah ada pendapat nggak ya? Baik, di sini kita mau ngapain gitu? Kalau untuk hitung fix point sama fix line bisa lah ya. Ini tuh jangan-jangan ini didatasi ya, similaritas seperti itu. Nggak tahu juga tapi. Hmm, Soalnya ada teorema yang mengatakan kalau dilatasi pusat itu fix line-nya adalah persis, cuman semua garis yang melewati pusat gitu. Kalau dari sini tuh fix line itu kan jika dan hanya jika ada apa sih, arahnya itu tuh ditentukan oleh si vektor eigennya apa aja kan ya. Kok ngeselin sih? Hmm,
Hmm, mana ya? Bentar. Nggak mungkin dilatasi pusat. Eh, apa sih? Jadi dilatasi, nggak mungkin dilatasi berarti ya. Nggak mungkin dilatasi, lalu similaritas itu dilatasi yang eh, dilatasi pusat diikuti oleh sebuah isometri. Eh, kalau misalnya seperti itu juga nggak mungkin jadi bentuk matriks kita ini gitu, ya kan? Karena dilatasi pusat sekali lagi itu bentuk matriksnya pasti kelipatan i gitu. Pusing. Berarti nggak mungkin. Berarti tinggal shear atau reflection gitu. Dan untuk refleksi juga nggak mungkin karena tadi T kuadratnya itu tuh harusnya identitas, tapi di sini bukan gitu. Berarti tinggal geser harusnya. Hah, apakah ini benar? Hmm, hmm.
Oh, aduh. Hmm. Jadi kayaknya refleksi itu tuh, eh ya aku nggak yakin kayak apa ya. Nah gini kayak nggak kayaknya udah nggak ada yang pernah dengar lagi, tapi ya kita usahain sampai selesai. Oke. em, jadi pertama itu tadi kan kita nyobanya itu di garis yang di fix line-nya gitu kan. Tapi ya itu kalau misalnya ini benar-benar adalah refleksi ternyata, maka itu nggak bakalan itu kayaknya nggak bakalan benar gitu. Kenapa demikian? Karena ya ini kan garisnya gitu. Sedangkan yang kita mau tahu itu tuh ketika kita punya dua titik yang terletak di luar garis sumbu refleksinya, dia bakal gimana kan? Nah, ya ini sampai di tahap ini tuh eh, kesimpulan yang bisa aku dapat itu adalah satu, dia nggak mungkin share gitu, kayak dia nggak mungkin share. Kenapa demikian? Karena share tuh fixernya banyak banget gitu, dan fix point-nya juga nggak cuma satu, sedangkan di transformasi kita dari awal sudah jelas fix point-nya cuma satu gitu. Juga dia nggak mungkin dilatasi gitu, karena dilatasi yang ada itu tuh cuman itu bentuk matriksnya pasti harus K dikali I, dan ya ini jelas enggak kayak gitu kan. Dan yang terakhir tuh similaritas itu tuh juga kayaknya nggak mungkin gitu. Kenapa? Similaritas tuh dia cuman itu loh, cuman dilatasi diikuti dengan sebuah isometri gitu. Jadi apa namanya? Bentar. Dilatasi diikuti dengan sebuah isometri. Isometrinya apa seperti itu? Kayaknya yang punya kita tuh bukan isometri, karena isometri itu kan determinan matriksnya perlu sama dengan satu ya. Sedangkan punya kita bukan gitu. Iya, matriks kita bukan enggak satu ya determinannya ya. Oke, jadi sampai tahap ini tuh udah bisa tebak ini refleksi gitu. Uh, tapi untuk coba nunjukinnya, gimana ya? Untuk coba nunjukinnya, misalkan kita ambil P dari min 2/3 min 1 dijumlah dengan 1 min 1. Harapannya ini bakal ditukar balik gitu. Jadi ini tuh bakal menjadi 3, 1, 1, 3 ya. Kebalik. 3, 3, 1 ya kan? Dari 1/3 min 2 ditambah 32. Jadi sama dengan 1/3 dikurang 6 menjadi minus 17/3. Lalu 1 dikurang 2 min 1. 1 min 2. Oh iya, benar ya. Oke. 1/3 kurang 6. Oke. Tambah 3/2. Ini jadi minus 8/3. 1. Yang mana merupakan min 2/3 min 1 ditambah 2 min 2. Ditambah minus 2, 2. Nah, jadi
yang ada di sini itu dipetakan ke sini gitu. Nah, jadi dari sini tuh kayak kita udah bisa duga kalau misalnya ini itu refleksi Afin gitu. Karena dia menukar titik yang berada di apa sih? Titik yang berada di garis semua objek dengan eigen value -2 ke sisi yang berbeda dari P gitu. Jadi si garis yang lambda sama dengan 4 itu menjadi sumber refleksinya gitu. Ya, jadi kurang lebih bisa dibilang kalau apa namanya bisa dibilang kalau ini refleksi gitu. Jadi selanjutnya mungkin bisa diperiksa lagi. Ya, kalau kita punya sebarang titik yang tidak terletak di garis, maka kita bisa menunjukkan kalau dia bakal dipetakan oleh T dengan cara yang sama seperti titik yang di sini gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kayak maaf ya, ini kita menghabiskan waktu yang sangat lama untuk membahas satu sub soal. Kira-kira masih mau dilanjutkan lagi nggak ya tutornya? Kalau misalnya nggak ada yang mau bertanya gitu, rasa-rasanya. Bagaimana? Dari Harits nggak? Belum ada. Untuk arah kerjanya itu sebenarnya apakah kalian sudah mendapat dari sebelumnya sebelum aku ngomong seperti ini gitu? Atau ini semua hal yang baru buat kalian? Aku berharapnya sih, aku lebih berharapnya kalian memang udah tahu tapi nggak ngomong aja sih. Soalnya kalau ini hal baru kan gawat ya. Open mic dong, biar apa? Biar nggak gitu krik rasanya. Ya kalau nggak bisa juga nggak apa-apa sih. Masih mau ngebahas soal berikutnya nggak ya? Kan prinsipnya sama gitu ya. Prinsipnya sama, jadi kita pertama nentuin fix point-nya apa aja, lalu nentuin fix point-nya apa aja, baru dari situ kayak, ini kira-kira pemetannya apa gitu. Kata aku sih, jadi karena ini juga kayak sebenarnya tadi aku tuh kayak benar-benar baru refresh gitu pengetahuan 2 tahun yang lalu, padahal 2 tahun yang lalu juga nggak gitu bisa gitu si materi ini gitu. Jadi lebih ke setelah kalian udah nentuin yang bisa kalian hitung kayak itu kayak apa namanya kayak fix point sama fix line tadi, baru proses of elimination aja gitu. Kayak kalau dilatasi itu bentuk matriksnya pasti apa sih bagus banget gitu. Sedangkan kalau udah nggak bagus ya bukan dilatasi lagi. Kalau similaritas itu tuh dia bakalan itu loh um, apa sih matriksnya uh, matriksnya bakal apa namanya matriksnya berbentuk sebuah isometri dikalikan dengan sebuah angka gitu, sebuah konstanta. Kurang jelas ya. Ya sekali lagi
Kalau masih, apakah kita mau lanjut ke soal berikutnya enggak ya? Soal berikutnya itu yaitu ya soal yang sama tapi matriksnya beda gitu. 1041 di sini. Kalau yang ini udah seharusnya ini tuh apa ya? Ini shear nggak sih? Karena kita lihat tuh garis yang diawetkannya misalnya di garis 10 kan diawetkan gitu ya. Mau dilanjutkan? Kalau misalnya em, apa ya? Kalau kurang aktif kayak gini mungkin eh, mending kita udahin dulu aja ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lebih lanjut setelah ini, em, kalau misalnya masih mau gitu ya, boleh PC, boleh lewat PC aja misalnya kalau kalau mau mungkin ya. Ya udah kalau seperti itu em, mungkin kita sudahi lebih dulu saja ya. Ini yang mengurus di Zoom-nya itu Haris ya. Kalau begitu kita akhiri saja. Ya, aku sekalian stop share. Terima kasih ya sudah buat yang sudah mendengarkan sampai di sini.